Ada-ada saja ulah oknum tidak bertanggung jawab. Warga yang kesusahan pun menjadi mangsa. Hingga akhir hayat tinggal di Surabaya sebagai kota metropolitan, nyatanya tak bebas dari masalah. Lahan pemakaman menjadi pundi-pundi uang. Oknum tak bertanggung jawab mengais rejeki sebagai mafia kuburan. Lahan yang semakin sempit menjadi jalan keluar mengais rezeki tak halal. Untuk mendapatkan lahan 2 kali 1 meter, ahli waris harus membayar hingga jutaan rupiah. Uang ini belum termasuk perpanjangan kontrak makam. Bagaikan membeli rumah, lahan makam memiliki harga yang berbeda-beda. Makam yang mudah dijangkau atau terletak di bagian paling depan memiliki harga termahal. Sementara di posisi belakang memiliki harga yang lebih murah karena akses yang tidak sebagus di depan. Tidak hanya pungutan liar di awal pemakaman, bahkan setiap 3 tahun sekali, ia harus membayar iuran agar makam tidak hilang alias ditumpuk dengan jenazah lainnya. Kalau makam itu hampir sama sebetulnya, sekitar 400-500, sekitar segitu. Cuma saya tidak tahu ketentuan dari kantor itu berapa. Karena apa? Karena kwitansinya kok ya nggak ngerti saya. 3 tahun sekali itu harus diperbarui lagi, didaftarkan lagi. Jadi sekitar ya sama, sekitar seperti pemakaman itu 300 sampai 400. 3 tahun tidak diurusi sama keluarganya, sama ahli warisnya, hilang. Redaksi Kontroversi menelusuri beberapa tempat pemakaman umum, seperti pemakaman di Surabaya Selatan yang sudah dalam kategori padat ini. Untuk mendapatkan tanah pemakaman, warga tidak diperbolehkan untuk memesan lahan. Di lokasi terdapat petugas makam untuk melayani warga yang akan memakamkan sanak kerabatnya. Negosiasi biasanya dilakukan di dalam kantor. Ya sekarang ya 1 jutaan untuk yang itunya aja, kakaknya aja. Memang ada yang lain? Ya kan untuk rumput, untuk itu kan. Oh, rumput itu? Ya, mau dirumput sendiri jadi gini mas. Intinya semua nggak harus di sini. Yang harus di sini bayar di sini cuma retribusi 270.000. Untuk pemakaman, biasanya petugas pemakaman menawarkan paket. Paket lengkap menjadi andalan pengais rejeki. Paket ini terdiri dari lahan, pemakaman, memberi nisan sekaligus membangun kuburan. Paling murah 2,5 juta. Ya itu yang kece. Yang kece? Ya itu 2,5. Sampai berapa Pak? Ya segitulah. Sampai itu karena semenan murah Pak. Murah? Berapa? Lah lebih ya 1,100,000 sama namanya Ahmad dulu. Itu kicol. Pemakaman seolah menjadi ladang bisnis. Petugas makam memiliki tipe makam yang dapat dipilih. Semakin rumit bentuk makamnya, kian fantastis juga harganya. Di lokasi terpisah, redaksi Kontroversi mengunjungi makam padat lainnya di Surabaya Timur. Kantor makam dijaga petugas pemerintah kota Surabaya. Di sana beberapa. Tapi di makam sini masih ada sebenarnya. Iya. Tempat ya, enggak minta. Jadi kalau masih mau sini tapi tempat terserah. Ya enggak Tapi ini minta dibongkar ya, terpasang numpang. Menurut petugas pemerintah kota Surabaya, tidak ada lagi tanah makam di sisi timur karena padat. Namun, ketika berada di lokasi, situasi tiba-tiba berubah. Mintanya ibu saya tetap itu jangan sama keluarga yang lain. Itu nggak ada ya, nggak mungkin ya. Kenapa sini ya? Sini juga sini. Boleh ya, kita bisa hubungi saya. Oh gitu ya, nanti masnya yang ini ya. Tidak apa-apa kalau ada. Jadi gini, Bapak kan tadi ngomong kalau itu 200. Nah lagi kalau memang saya bisa di sini terus harganya tuh sampai 1 juta 2 juta kan. Dari 89 paham, ya. Makam kosong nggak kosong kan paham. Pelayanan makelar makam ini tidak tanggung-tanggung. Mereka juga menawarkan jasa tambahan berupa pengambilan dokumen ke rumah ahli waris. Sebenarnya kalau samanya sih murah mas, 200 juga bisa. Kalau yang mahal, ya. Itu kalau semua masnya kan, kalau masnya kan sudah ada yang rewangi gitu kan. Harga membeli nisan atau membangun makam juga berbeda setiap tahunnya.
Untuk menawarkan jasa penggalian hingga membangun makam, makelar kuburan tidak menyebutkan harganya secara lugas. Ya kita lihat dulu orang yang datang bawa mobil atau enggak, atau orang yang berpenghasilan kaya, dan kita jangan cukup untuk kasih ke orang Pemkot. Ya paling kita store cuma 10%, tergantung yang kita dapat berapa. Semisal kita dapat 3 juta, ya kita kasih 300 ke orang Pemkot. Meskipun memberikan informasi dan harga yang sesuai dengan ketentuan Perda Kota Surabaya nomor 7 tahun 2012 terkait retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan, ternyata oknum ini juga menerima uang panas dari mafia makam. Kalau untung sih biasanya kita dapat untung sebulannya 10 sampai 15 juta. Tergantung dari orang-orangnya. Kalau rame sih ya waktu puasa itu. Untuk menggambarkan harga merawat makam, redaksi kontroversi mengunjungi salah satu lokasi yang menawarkan jasa pembuatan makam. Untuk biaya membuat nisan sama dengan harga yang ditetapkan makelar setiap makam, yaitu 3 juta rupiah untuk yang paling murah dengan bahan campuran semen dan granit. Sementara 12 juta rupiah dibanderol untuk yang berbahan marmer. Umpama 1 juta mungkin dilihat dari bentuknya. Umpama cuma kotak aja mungkin saya kasihkan. Nah, kotak supaya tanahnya ndak melorot gitu loh. Nah, itu mungkin saya kasihkan 1 juta. Sak tempatnya, sak ngirimnya. Jika dihitung, keuntungan pembuat makam ini sangat besar. Apalagi jika makam berada di tengah kota. Harganya bisa lebih mahal daripada di wilayah pinggiran. Kasus pungutan tak wajar dari makelar makam sebenarnya bisa diantisipasi. Nah, ini jelas merupakan yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah maladministrasi, Mbak. Maladministrasi itu adalah pelanggaran pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, kemudian dari situ Ombudsman bisa untuk melakukan investigasi. Kalau memang hal itu bisa kita temukan data faktanya, maka kita merekomendasikan kepada Ibu Wali Kota untuk memberikan sanksi. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 menyebutkan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah yang mengatur biaya pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk dalam penggalian adalah Rp100.000. Sementara sewa tempat pemakaman ditetapkan Rp100.000 untuk makam lama dan Rp170.000 untuk makam baru. Sanksinya kita dengan kepolisian itu, Mbak. Kita suruh proses dengan kepolisian itu. Kalau di internal kita bisa untuk menindak. Kita kalau ada petugas kita langsung kita proses untuk Bu Wali Kota. Biasanya Bu Wali Kota keras sekali untuk ke arah sana, bisa ada sampai ke pemecatan dan sebagainya ya. Keresahan masyarakat terkait semakin surutnya lahan pemakaman dijawab pemerintah Kota Surabaya dengan memperluas lokasi. Pemkot membebaskan lahan 1,9 hektar di tempat pemakaman umum Keputih. Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pemantauan lahan pemakaman, salah satunya lewat perangkat lunak yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Perangkat ini dapat memantau jumlah jenazah yang berada di 13 makam Kota Surabaya. Jika memang penuh, lahan baru akan disiapkan. Tim Liputan Trans 7.